Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadah. Amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwat dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berjibah kepada beliau. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salafus salih, yaitu generasi terbaik dari umat Islam, bukan hanya mengajarkan prinsip dalam berakidah saja, namun Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengajarkan bagaimanakah berakhlak yang mulia. Ketika puasa Ramadan kemarin saja, bulan lalu, ada hikmah yang baik di antaranya masalah adab. Ketika berpuasa Ramadan, kita menjaga lisan kita, menjaga adab kita. Kita tidak akan membiarkan lisan kita berkata kotor, tidak membiarkan lisan kita berkata dusta, tidak pula menjaga lisan kita berbuat ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Kita tahu konsekuensinya. Jika dia mengatakan perkataannya kotor, perkataan keji, kemudian ghibah, namimah, akan mengurangi pahala puasa mereka. Ini faedahnya. Jangan ada hikmah puasa. Seharusnya ya, adab yang baik tersebut dibawa sampai kapan? Sampai lepas Ramadan, sampai meninggal ya kita. Nah, itulah adalah hikmah puasa ya, memperbaiki adab kita. Nah, kembali kepada bab kita ya, bahwasanya Al-Sunnah Jamaah itu tidak hanya mengajarkan prinsip dalam berakidah saja, namun juga mengajarkan bagaimanakah berakhlak yang mulia, bagaimanakah beradab yang mulia. Apa itu akhlak? Karakter. Apa itu adab? Cara. Ya, cara ya. Nah, atau tata cara ya. Kemudian, Ibnu Qayyim berkata ya, husnul khuluqi qisman. Keluaran akhlak atau baiknya akhlak qisman itu ada dua. Ahaduhuma ma'allah azza wa jalla. Yang pertama adalah akhlak yang baik terhadap Allah azza wa jalla. Itu akhlak yang baik terhadap Allah azza wa jalla. Wa huwa an ya'lama anna kullama yakunu minka yujibu syukran, wa kullu ma ya'ti min Allah yujibu syukran, fala tazala syakiran lahu mu'tadiran ilayhi sahaja ilayhi baina mutala'ati wa syuhudi aiban nafsa wa amal. Kamu Qayyim yang pertama akhlak yang baik terhadap Allah, yaitu engkau meyakini bahwa segala amalan yang engkau kerjakan, yang kau lakukan itu mesti mengandung kekurangan, kurang sempurna, sehingga membutuhkan uzur dari Allah, dan segala sesuatu yang berasal darinya harus disyukuri. Dengan demikian, ya, senantiasa bersyukur kepadanya dan minta maaf kepadanya.
serta berjalan kepadanya, sembari perhatikan dan mengakui kekurangan diri dan amalan. Intinya, akhlak atau adab kepada Allah adalah mengamalkan apa yang Allah perintahkan, bertauhid kepadanya, melaksanakan peribadahan yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu adab kepada Allah. Seperti melakukan sholat, beribadah, berdoa hanya kepada Allah saja. Ini merupakan adab yang baik kepada Allah. Berdoa hanya minta kepada Allah saja. Nah, kemudian kalau kita bersalah, minta maaf kepada Allah. Itu merupakan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian qismu tsani yang kedua kata begini, husnul khuluqi ma'an nas, yaitu berakhlak yang baik terhadap sama manusia. Berakhlak yang baik sama manusia. Kata Ibnu Qayyim, wa jama'atu amran badlul ma'rufi qawlan wa fi'lan wa kafal adha qawlan fi'lan. Kamu Qayyim, akhlak yang baik pada manusia itu kuncinya terdapat dari dua hal. Ya, berakhlak yang baik terhadap semua manusia kuncinya ada dua hal. Makanya kita ingin memiliki akhlak yang baik pada semua manusia. Dan banyak ada dua kunci. Yang pertama adalah badlul ma'rufi qawlan fi'lan. Itu berbuat baik dan tidak mengganggu sesama. Itu berbuat baik dan tidak mengganggu sesama dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Yaitu berbuat baik dan tidak mengganggu sesama dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Sudah, kalau ingin berakhlak, beradab yang baik sama manusia, dua hal kuncinya. Itu apa? Berbuat baik dan tidak mengganggu baik ucapan atau perbuatan. Nah, Saleh Ibnu Utsaimin berkata, ya, kebanyakan manusia memahami bahwa akhlak yang baik itu khusus, ya, sampai ada bunyi kata Ibnu Utsaimin, kebanyakan orang memahami bahwa akhlak yang baik itu khusus muamalahnya seseorang hamba dengan samanya. Artinya banyak orang memahami bahwasanya ya akhlak yang baik itu khusus muamalah sama siapa? Manusia. Ini orang paham ya. Ketika bahas adab, apa dibahas? Hubungan sama manusia. Ini kepada manusia, ya. Kata Ibnu Utsaimin. Kemudian, dan tidak ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Tetapi ini adalah pemahaman yang dangkal. Yang benar bagaimana? Ketika bahaslah akhlak yang baik ataupun adalah akhlak, sedang mengkaji ilmu, mengkaji hadis, kaji dulu akhlak misalnya atau adab, ya, maksudnya apa? Engkau pelajari muamalah berdasar dari Allah Taala dan oleh siapa? Sama manusia. Itu maksudnya. Bukan maknanya itu menunjukkan ilmu akidah, ilmu hadis. Lalu apa? Mengkaji muamalah sama apa? Sama manusia aja. Lah, bukan seperti itu, Bapak. Sesuai Ibnu Utsaimin. Nah, kan banyak orang memahami gitu kan. Jadi kita mengkaji adab. Apa maksudnya? Hanya hubungan sama manusia aja. Itu keliru. Yang benar adalah juga dia membahas, mempelajari muamalah dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mentaati Allah, berakidah yang benar, bertauhid kepada Allah. Sama manusia juga dia berkata yang baik, tidak mengganggu samanya dengan perkataan atau perbuatan. Nah, kemudian akhlak yang mulia merupakan salah satu sifat para nabi, para rasul, para siddiqin, dan juga orang-orang saleh terdahulu. Kalau kita mengaku sebagai nisbat ke diri pada salafiyun,
juga perbaiki akhlaknya, adabnya. Perbaiki adab akhlaknya, perbaiki. Jika engkau mengkaji ya, belajar menisbatkan kepada salafi, engkau harus lebih beradab kepada kedua orang tua. Harus lebih bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua. Bukan malah ketika antum mendara orang tua dengan cara apa? Membentaknya, berdebat dengan apa? Dengan kasar, dengan keras. Engkau juga beradab kepada siapa? Keluarga-keluargamu. Begitu pula para istri, para wanita. Ketika engkau menisbatkan diri kepada salafiyun, juga perbaikilah adab kalian. Kepada suami janganlah membangkang, janganlah membentak, janganlah tidak taat. Jangan pula mengkhianatinya. Jaga lisan, hormati suami. Ya, kalau suaminya misalnya marah karena istrinya melanggar sesuatu, satu kata suami ucapkan, maka sang istri jangan membantah dengan 1000 perkataan. Harus sampai akan melotot matanya. Jangan. Perbaiki adab, perbaiki akhlak, jaga lisan, wahai para wanita. Juga sama kepada para suami juga begitu ya. Ketika engkau berada bermuamalah sama istri kalian, ingatlah dia itu apa? Wanita yang Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika engkau paksa dia, maka engkau akan mematahkan. Jika engkau biarkan dia bengkok terus, itu bagaimana? Ada kalanya kita itu keras, ada kalanya kita apa? Lembut. Lihat karakternya. Intinya sama-sama perbaiki adab, akhlak. Nah, dan Nabi SAW merupakan Nabi yang paling baik akhlaknya, merupakan yang paling mulia, ya akhlaknya. Nabi SAW tidak pernah melakukan perbuatan nista. Allah sifati Nabi dengan apa? Dengan adabnya. Akhlak itu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, sesungguhnya Tuhan Muhammad la'ala khuluqin 'azim, berada di atas akhlak yang mulia. Nah, ketika Aisyah ditanya bagaimanakah akhlak Islam, apa Aisyah jawab? Akhlaknya Al-Quran. Artinya mengamalkan isi Al-Quran. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah utus diantaranya apa? Untuk memperbaiki akhlak ya manusia, atau untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana disebutkan dari Sahih ya, Rawal Bukhari. Nabi bersabda, "Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa fi riwayatin shalihat akhlak. Sebutkan yang lain, Nabi diutus untuk menyempurnakan kebagusan akhlak. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki adab atau akhlak yang baik, hendaklah pelajari, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin diri kita, anak kita, istri kita, teman-teman kita memiliki adab atau akhlak yang baik, harus mempelajari, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada orang yang lahir langsung apa memiliki adab yang baik, tidak mungkin. Harus dipelajari, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya disebutkan di dalam sini ya, ada berbicara halaman 124 disebutkan ya, disebutkan dari Sahih ya, Rawal Bukhari, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali bukanlah seorang yang berkata keji dan memaksakan dia untuk berkata keji. Artinya apa? Nabi itu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Maka contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah bagaimana adab dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat
Ingatlah banyak keutamaan kalau kita mengkaji adab atau akhlak. Yang pertama adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik, orang yang mempunyai adab yang baik merupakan sebaik-baik manusia. Merupakan sebaik-baik manusia. Kita aja dalam muamalah perkara jual beli atau menempuh pendidikan, kita memilih yang terbaik. Kalau mau sekolah, beli apa yang terbaik. Dan begitu kan, kalau beli barang, ingin apa? Kualitas terbaik. Kalau kita pilih jodoh yang terbaik, apa aja ingin yang terbaik. Begitu pula kita seharusnya memilih menjadi manusia yang terbaik. Harus begitu. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Harus semangat mengkaji adab, mengkaji akhlak. Ya, harus semangat. Kenapa? Karena ini menjadi manusia terbaik. Kita ada saat Ramadan yang lalu, ingin apa? Mencari malam yang terbaik. Kita kejar malam terbaik tersebut. Kita tunggu, ya kan? Kita cari pada malam-malam ganjil. Saat malam hari berlomba-lomba berbanyak amal ibadah karena ingin mendapatkan apa? Keutamaan malam terbaik tersebut. Begitu pula kalau kita menjadi manusia terbaik, berlomba-lomba belajar adab yang baik. Dan juga sebagai mana yang disabdakan, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah bagusnya akhlak. Nah, jadi keutamaan memiliki akhlak yang baik merupakan manusia terbaik. Ya. Yang kedua, memiliki akhlak yang baik atau adab yang baik akan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin tentunya dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang boleh mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi mencintai kita? Apakah cinta kita, ya, Nabi balas, ataukah cinta kita bertemu sebelah kanan? Semua mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi mencintai kita? Bukankah yang kita harapkan Nabi juga mencintai kita? Jawabannya iya. Kalau kita ingin dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya pada yaumul qiyamah, yang kita harapkan syafaatnya Nabi Sallam, maka agar meraih cinta beliau, hendaklah memiliki adab atau akhlak yang baik. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih riwayat Bukhari, "Inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Hendaklah kita semuanya berlomba-lomba untuk memperbaiki akhlak. Dengan cara apa? Belajar adab, belajar akhlak, itu dikaji. Dikaji terus berulang-ulang sampai betul-betul kita memiliki adab yang baik. Manusia itu terbikin wajar. Hari ini mungkin saat kajian balik, masya Allah bagus, tutur katanya bagus, adabnya. Besok mungkin jatuh kembali, itu wajar. Lalu bagaimana dari istiqamah? Terus belajar terus, mengkaji terus. Kalau kita punya anak yang misalnya itu susah dididik orang tua, ya, bawa kajian, seluruh di kajian adab, biar apa? Terdakwahi.
Kadang orang tua itu sendiri belum mampu memberikan pencerahan kepada anaknya sendiri. Maka dibawa kajian, biar apa? Belikan yang baik. Itu caranya. Begitu pula ya para suami ingin istrinya itu mempunyai adab yang baik, tutur kata yang baik kepada suaminya, bawa kajian. Karena kalau suami mendakwai istrinya sendiri, kadang apa? Dibilang, sok pintar. Ya kan? Kadang malah ribut malah ribut kadang baru belajar kemarin sore dan ngajar di kita. Begitu kan? Kadang ada timbul kesombongan, timbul ego. Ketika istrinya duluan hijrah misalnya, tidak pasrah hijrah ya, dakwah duluan, suaminya baru misalnya, baru kenal. Itu kadang istri itu memiliki rasa apa? Ego yang tinggi. Dia lupa dia siapa dirinya. Ke suami yang mendakwai dia kadang nggak mau, dia sudah bawa aja kan dia. Nah, kemudian di antara keutamaan yang lain adalah memiliki adab akhlak yang mulia merupakan tanda kesempurnaan iman. Memiliki adab dan akhlak yang mulia merupakan tanda kesempurnaan iman. Sebagaimana yang ada disabdakan di hadis sahih rawi Tirmidzi, a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ya di sini, ternyata akhlak yang mulia merupakan tolak ukur utama dalam menilai tingkat keimanan seseorang. Semakin bagus akhlaknya maka semakin sempurna imannya. Makanya iman orang mukmin itu, orang muslim itu tidak sama. Iman setiap orang mukmin itu tidak sama, berbeda-beda. Maka semakin baik akhlaknya maka semakin bagus imannya, semakin sempurna imannya. Kalau kita ingin meraih sempurna iman, hendaklah beradab yang baik. Dengan cara apa? Ya kita belajar, kita tahu. Nah, kemudian faedah yang lain, ya, mengkaji adab atau akhlak. Orang yang mempunyai akhlak atau adab yang mulia menyamai derajat orang yang senantiasa berpuasa dan sholat qiyamul lail. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia atau adab yang baik menyamai derajat orang yang senantiasa berpuasa dan qiyamul lail. Nah, kadang kita puasa itu rajin puasa sunnah ya, atau puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, atau puasa Senin Kamis, apalagi yang lebih, ya kadang nggak mampu gitu, nggak mampu. Begitu pula qiyamul lail, kadang kita rutin ya mengerjakan 11 rakaat terus menerus. Kapan itu? Kapan? Ramadan saja. Habis Ramadan berapa rakaat? 2 rakaat saja bisa, satunya mikir, 3 ini. Kadang ada yang sudah nggak sama sekali dia kerjakan. Kadang lupa, atau badannya nggak mau bergerak. Dia sehat. Kalau Masya Allah ya, angkat beban dumbbell itu berkilo dia mampu angkat. Push up, sit up mampu dia gerak pada beratus sekali. Ada yang mampu kali, 100 kali. Tapi saat dia mulai rukuk, sujud, hanya berapa rakaat saja, nggak mampu dia. Ya kan? Nah, maka bisa jamaah semuanya ya. Kembali kepada bahan kita ya. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu menyamai derajat orang yang berpuasa dan qiyamul lail. Sebagaimana sebenarnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min
La yudriku bi husnil khuluqihi darajat as-salih al-qaim. Sesungguhnya dengan akhlak mulia seorang mukmin akan sampai ke derajat orang yang mengerjakan puasa dan sholat malam. Ini hadisnya Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Yang Albani berkata sahih. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi seorang itu kurang dalam beramal. Seperti puasa sunnah dia kurang melakukan, qiyamul lail dia kurang melakukan, ya. Akan tapi orang yang punya akhlak yang baik, memiliki adab yang mulia, itu bisa menyamai orang yang senantiasa puasa sunnah dan sholat malam. Ya, masya Allah ya, keutamaan akhlak yang baik. Lalu bagaimana lagi dengan jika orang itu sedang rajin puasa, rajin dia mulai tambah lagi akhlaknya baik, subhanallah ya, lebih bagus lagi. Nah, keutamaan berikutnya ya, akhlak yang mulia atau adab yang baik akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Akhlak dan adab yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan. Kita semuanya yakin pasti akan meninggal dunia. Kita pun juga sadar kita manusia anak ada banyak dosa. Gak ada yang maksud manusia itu punya salah, punya dosa. Hanya saja dosanya itu setiap orang berbeda-beda. Nah, kita juga yakin telah dari kiamat ada namanya apa? Timbangan amal antara amal baik sama amal buruk ditimbang. Kita tinggal dunia, manusia itu punya membawa dua hal, kebaikan sama keburukan. Nah, kalau kita ingin berat timbangan kita, amal kebaikannya hendaklah apa? Berakhlak yang mulia. Amalkanlah ya, akhlak mulia. Ada mulia diantaranya apa? Jaga lisan. Ya, kata itu tadi. Intinya kuncinya muamalah sama manusia itu dua perkara. Tadi apa? Sahih, berbuat baik dan tidak mengganggu sesama manusia dalam hal apa? Baik perkara ataupun perbuatan. Itu kuncinya kalau ingin memiliki adab yang baik sama manusia. Perkataan sudah berkata yang baik terus, tidak ghibah, namimah, tidak mencaci maki. Sikap yang baik juga sama, tidak mengambil hartanya, tidak mengganggunya. Ya. Nah, ingat akhlak yang baik itu kembali keutamaan kepada kita sendiri yang mengamalkannya. Apa di antaranya? Memberatkan timbangan amal kebaikan. Sebagaimana disebutkan dari Sahih Abu Dawud, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Wa inna sahibal husnil khuluqi la yablughu bihi darajatan sahibi shaum was-shalah." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya dari akhlak mulia ketika diletakkan di atas mizan. Ternyata apa? Akhlak yang baik itu merupakan amal yang berat sekali. Sesungguhnya pemilik akhlak mulia akan mencapai derajat orang yang mengerjakan puasa dan sholat. Terus berusaha kita memiliki adab yang baik, akhlak yang baik. Nah, juga itu amalkan intinya yang ingat belajar itu amalkan. Contohnya akhlak yang baik kita masa apa? Bertamu misalnya. Jika orang menjelaskan Pak duduk di sini, antum ikut. Itu ada yang baik. Yang paling karena kita kaji. Jangan itu bahkan tidak diapakan nggak apa-apa di sini kan. Kalau orang lebih tahu itu jalan tentang apa itu penting. Itu diantaranya. Itu diantaranya ya. Begitu pula seorang anak di antara ada yang baik orang tua jangan mengatakan kata-kata menolak dengan apa dengan menolak atau meremehkan. Di antara juga diamalkan. Diamalkan ya. Nah, kemudian di antara yang berikutnya lagi ada yang keutamaan adab yang baik atau yang baik. Nah, orang dari akhlak yang baik akan mendapatkan jaminan
surga, akan mendapatkan jaminan surga. Inilah cita-cita setiap manusia, cita-cita kaum muslimin. Apa cita-citanya? Masuk surga. Cita-cita semuanya. Yang kita minta terus setiap hari, setiap saat berdoa, minta surga Allah. Nah, sampai kita berdoa kepada Allah minta surga, juga milikilah akhlak yang baik agar mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih Abu Dawud, "Ana za'imun baitin fi rabbil jannah liman taraka al-mira'i wa in kana hiqan." Wa baitin fi wasfil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana hiqan. Wa baitin fi a'la al-jannah liman hasana khuluquhu. Nabi bersabda, aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling bawah. Surga tingkat-tingkat ya, surga bawah, atas. Aku menjamin suatu rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita itu kalau tahu kebenaran, diajak debat orang, dilihat orangnya dulu. Kira-kira orang itu mau terima atau tidak dalil. Jika tidak, tinggalkan. Apa utamanya? Ya dan rumah di surga yang paling bawah, masya Allah gitu. Itu keutamaannya. Makanya nggak heran jika aku melihat ustaz-ustaz kita atau ya aja lainnya tidak debat, kebanyakan apa? Nggak mau. Nanti dibuat lagi orang yang berseberangan, katanya kabur. Bukan kabur, ini ada keutamaannya. Tidak tahu lawan debatnya itu diajak Quran, nggak mau, ngapain nanya gitu? Ngapain? Gak ada manfaatnya. Aku debat di warung kopi sama nggak tahu ilmunya, tidak tahu apa. Tinggalkan. Ya, Nabi katakan, "Ala za'im baitin fi rabbil jannah." Aku menjamin rumah di surga, ya, yang paling bawah bagi orang yang tinggalkan perdebatan. Wa baitin fi wasfil jannah. Dan Nabi juga mengatakan, aku menjamin sebuah rumah di surga bagian tengah kosong. Liman tarakal kadhib wa in kana hiqan. Bagi orang yang meninggalkan dusta. Ya, meninggalkan dusta walaupun dia hanya bercanda. Canda saja enggak boleh. Apa? Dusta. Apa contohnya canda dusta itu? Ya, canda ya, dia meninggalkan apa? Berdusta, walaupun dia bercanda ya, pokoknya intinya canda. Misalnya ya, atau pernah ngambil barang teman antum sembunyikan di belakangnya misalnya, itu kan canda kan? Atau kan nggak benar, tapi ya bohong-bohongan aja kan, itu nggak boleh. Ya, kemudian wabaitin fi a'lal jannah liman hasalakum. Tapi katakan dia menjamin rumah di surga a'lal jannah. Apa kata a'la? A'la, paling atas, paling tinggi. Ya, bagi orang yang bagus akhlaknya. Tentunya kita punya cita-cita masuk surga yang tertinggi. Maka milikilah akhlak yang baik. Caranya bagaimana? Belajar adab, belajar akhlak. Ya, ini kita bahas di bab ini sebenarnya bab adab adalah berbicara. Ya, ada berbicara ya. Nah, kalau nggak salah terakhir kita bahas pada poin yang ke 18. Ya. Nah, jadi nanti ya minggu depan kita bahas baru bab yang ke-19. Nah, di antara adab yang ada bicara itu di antara tadi adalah larangan membuat orang tertawa dan ucapan dusta. Nggak boleh antum bercerita dusta, bercerita dusta. Tujuannya apa? Untuk tertawa. Seperti apa contohnya? Orang
Ya, stand up komedi gitu kan. Banyak yang kata bohong kan, tujuannya apa? Ketawa. Nah, ya. Maka dalilnya ada sesuatu disebutkan. Rabu Dawud. Wailun lil ladzi yuhadditsu fa yukdzibu liyuhibbihi wailun lahu wa lillah. Celakalah orang yang mengucapkan sesuatu lalu dia berdusta hanya untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah baginya. Ternyata orang yang dia berdusta agar orang itu tertawa merupakan kecelakaan. Sudah, nggak usah kalau ngobrol boleh aja, yang benar. Jangan karena kita dusta, jangan ketawa, jangan. Nah, ya. Dan yang lainnya disebutkan di hadis riwayat Ibnu Majah, la tuksiru dhahik. Janganlah kalian banyak ketawa. Fa inna kathratat dhahik tumitul qalb. Karena banyak ketawa itu dapat mematikan hati. Jadi ada bicara, jangan banyak tertawa. Waktu ngobrol dari siang misalnya, buka orang ngopi terus ngobrol tawa-tawa sampai itu orang ngopinya misalnya. Ya, apa faedahnya? Justru mematikan hati. Di mana majelis tersebut banyak ketawanya, itu akan mematikan hati. Ya, kalau hati dan mati bagaimana? Hati keras, susah diberikan nasihat, sulit menerima kebenaran. Ya, akan timbul rasa kesombongan, itu banyak ketawa. Maka hindari, ya, ketawa itu boleh, tapi jangan kebanyakan. Apakah kebanyakan itu nggak baik? Apa aja kebanyakan tidak baik? Nggak baik. Contoh pakai baju. Aku sekali pakai baju 5, baik nggak dilihat orang? Nggak baik. Ya kan, contoh yang masuk akal ya, bisa dilihat semua orang. Bila makan, kebanyakan baik atau tidak? Nggak baik. Apa aja kebanyakan nggak baik? Cukup dan insya Allah kita sambung pekan depan. Kita akan bahas setelah ada bicara bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bukunya. Kita masih lama ya, setengah aja belum, setengah kita bahas ya. Gunanya apa? Biar bisa meroja. Nah, bisa mendapatkan ya, toko-toko buku. Nah, kalau anak nggak jual buku enggak. Cukup insya Allah ya. Doa untuk kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.